Menerawang gaji manusia atau gaji iblis? Deh, emang iblis digaji, mending gaji manusia kan? Udah pasti. Pilihan Non tepat banget, tapi Non juga harus menjalankan satu misi. Kalau gaji Bapak 1 juta per bulan. Walau gaji saya sedikit, tapi saya udah dikasih tempat tinggal dan makan setiap hari, jadi nggak masalah. Oh iya udah, nanti saya bilangin ke Mama deh supaya gaji Bapak dinaikin. Terima kasih banyak Non, tapi Non jangan sampai lupa misinya, harus diselesaikan sesegera mungkin. Hah? Saya dapat tanggung jawab besar. Iya, kalau Non nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, kita semua bakal metong. Bapak bercanda kali. Tentang kemetongan nggak boleh dibercandain, jadi saya harap Non percaya sama saya dan cluenya adalah orang di sekolah Non. Kalau kayak gitu udah pasti Bu Guru kan? Feli, cepat bantuin saya nih bawa. Ya udah deh Bu, gaji Ibu 2 juta per bulan. Kenapa kaget? Itu kan rata-rata gaji guru di kota ini. Terus Ibu bisa dapat barang-barang mewah dari mana Bu? Saya punya kerjaan sampingan jadi dapat bonus kayak gitulah. Oh, kalau bonus rupanya gue nggak bisa deteksi. Makanya kamu harus tolong saya dengan ikhlas, gak boleh minta imbalan. Iya udah deh Bu. Terus ya dimaksud sama Pak Satpam siapa lagi kalau bukan Bu Guru? Kan Bu Guru yang paling tua di sekolah ini. Kamu lagi cari siapa? Ibu tahu nggak siapa siswa yang kerja di sekolah kita? Feli, sekolah kita kan dilarang keras buat kerja. Gimana sih kamu ini? Hah, mustahil banget. Hari ini gue traktir kalian semua buat makan di kantin sampai ludes ya. Bukannya selama ini lo kismin, Ti? Kismin apaan? Gaji gue aja 3 juta per hari. Hah, itu artinya 90 juta per bulan? Kenapa? Lo mau gantiin gue buat traktir semua orang? Bisa aja, asal lo mampu. Ups, kenapa lo jadi sombong sih, Ti? Berarti orang yang dimaksud sama Pak Satpam adalah Tiara, terus gue harus ngapain dong? Lo aja pasti belum punya gaji kan, soalnya masih belum kerja, pengangguran. Kita kan masih sekolah, jadi wajar aja lah belum kerja. Guys, siapapun yang berhasil ngurung Feli di gudang bakal gue kasih 5 jeti. Gue mau. Feli ikut gue sekarang juga. Ih, apaan sih? Mampus. Kesha, apaan sih lo narik-narik gue? Maaf, Fel, gue terpaksa karena keluarga gue emang butuh duit itu. Ya udah lo kasih tahu gue, Tiara kerja apaan sampai duitnya sebanyak itu? Sebenarnya gajinya Tiara lebih banyak lagi daripada itu, Fel. Hah, itu artinya masuk ke dalam bonus, makanya sistem gak kasih tahu. Pokoknya setahu gue Tiara itu kalau udah pulang sekolah selalu mengurung diri di rumahnya. Dia kerjanya di rumah. Jangan-jangan dia kerjanya di laptop. Gue juga nggak tahu mengenai info itu. Kalau gaji lo, hah? 50 juta per bulan? Ketahuan deh. Ya ampun, ternyata tuh orang pura-pura susah. Kesel gue dibohongin sama orang itu. Fel, cepetan keluar. Kesha, lo ngikutin gue? Iya, gue dikasih tahu satpam lo, katanya gue harus ngelindungin lo dan jadi bodyguard gitu. Hah? Apa misi gue seberat itu sampai dijagain? Ya iyalah, lo harus selesain, kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhan. Gue ngapain sih percaya sama lo? Lagi pula gaji lo pasti tinggi juga kan? Hah? 1.000 per hari? Tiap hari gue digaji sama nyokap gue karena bantuin dia cuci piring, ngepel, dan lain-lain deh. Itu dikit banget Kesha, zaman sekarang 1.000 juga bisa dapat apa? Mau gimana lagi? Gue kan emang ditakdirkan buat kismin. Jangan ngomong gitu. Gue kan jadinya sedih. Ya udah kalau gitu gue ke tempat Tiara sekarang juga, gue mau protes. Sekarang udah saatnya gue temuin Tiara. Hah? Itu suara apaan? Jangan-jangan sekarang Tiara lagi kerja di rumahnya. Kalau gitu gue harus masuk ke rumahnya sekarang juga buat tahu pekerjaannya apa. Dah, dikunci. Kalau gitu terpaksa gue harus dobrak. 3, 2, 1. Angka sial, ya ampun beneran nih aku bisa lihat ginian mah. Iyalah, angka sial yang kamu lihat itu nggak boleh berinteraksi sama orang yang kamu lihat. Oh jadi gitu, ya ampun kekuatan gue artinya berharga banget dong. Kalau gitu aku lihat angka sial mama ya. Hah, 5? Sebenarnya nomor rumah kita tuh 5, tapi mama loncatin jadi 6 karena kan itu angka sial mama. Kok mama bisa tahu angka sial mama? Padahal kan aku baru dapat kekuatannya. Iya semua orang tuh nggak tahu angka sialnya. Mungkin mama cuman hoki nebak-nebak aja. Kayak mustahil banget gak sih ada yang mama sembunyiin kan? Gak ada ya, udah sekarang mending kamu ke sekolah aja dan peringatkan teman-temanmu buat jangan pakai angka sialnya. Aku aja direndahin sama teman-teman aku mah, buat apa aku bantuin mereka? Kamu mau masuk surga nggak? Ih, bisanya ngancam gitu. Ya udah. Pak Satpam, sebelum aku masuk ke sekolah aku mau lihat angka sial Bapak dulu deh. Oh, jadi kamu yang bisa melihat angka sial seseorang. Cepet kasih tahu saya. Angka sial Bapak 10. Hah, itu artinya? Pokoknya Bapak nggak boleh berinteraksi sama angka 10. Artinya saya bakal metong dong, soalnya tanggal lahir saya adalah tanggal 10. Waduh, kalau gitu saya bakal nyelamatin Bapak. Orang-orang udah nggak bisa diselamatin lagi kalau kamu udah lihat angka sialnya. Hah, jadi kekuatan gue buruk dong. Itu artinya gue juga yang ngabisin Pak Satpam. Pokoknya cepat buang kekuatan kamu itu supaya tidak membahayakan yang lain. Ya elah, baru aja memulai hari gue udah nyebabin orang metong. Anak-anak, hari ini kalian tuh nginep di sekolah ya, nggak boleh pulang ke rumah. Emangnya ada acara apa, Bu? Hah, ini beneran angka sialnya Bu Guru juga 10? Nggak usah banyak tanya deh lo, hari ini kan pelantikan gue sebagai ratu sekolah. Oh gitu ya? Hah? Tiara juga dapat 10, ada yang aneh deh. Kenapa sih lo dari tadi kayak orang oon? Nggak apa-apa, gue tuh cuman kaget aja soalnya hari ini Tiara jadi ratu kan. Loh, Dela juga. Gimana kalau pelantikannya intimate aja, jadi 10 orang aja yang hadir? Jangan. Ya udah, gimana kalau saya punya 10 babu aja, Bu? Kan saya ratu. Jangan. Ih, apa
Apaan sih, Vel? Lo iri ya sama gue? Feli, kalau kamu terus-terusan iri kayak gitu, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini karena dianggap menentang Tiara. Iyalah, secara kan gue ratunya. Kalian semua dalam bahaya. Ngarang aja terus, halu. Ya ampun, Kaylo, dari mana aja gue tuh nyariin lo. Dari tadi kan gue emang gak masuk ke sekolah, Vel. Ini pun masuk ke sekolah, gue cuma mau ngantar tugas. Yaudah, gue liat angka sial lo dulu ya. 100? Kok beda daripada yang lain? Pantas aja gue gak pernah dapet nilai 100, selalu aja 0. Ada untungnya juga lo, Kay. Pokoknya jangan berinteraksi sama 100 ya. Iyalah, gue juga gak mau metong kali. Oh iya, Vel, kayaknya sebentar lagi lo diserbu sama orang-orang. Kenapa? Gue kan bukan artis. Berita lo bisa ngeliat angka sial seseorang udah kesebar dan lo bakal dipaksa buat ngasih tahu mereka semua. Enggak, kalau gue ngasih tahu bakal tambah buruk. Keisha, lo juga ikut pelantikannya Tiara? Iya, gue dipaksa sama bu guru, tadi gue dijebak. Oh ya udah deh, tapi yang penting angka sial lo tuh beda daripada yang lain. Loh, jadi 10 juga? Emangnya kenapa sama angka 10? Harusnya gue gak boleh kasih tahu mereka semua. Kayaknya bakal terjadi sesuatu di sekolah ini. Vel, lo harus melarikan diri soalnya. Guys, hari ini kita punya bintang tamu spesial yaitu Feli. Soalnya dia bisa melihat angka sial kita semua. Iya, sesuai sama apa yang lo omongin tadi, dia bakal jadi babu lo kan? Babu? Iyalah, seorang ratu kayak gue pasti butuh babu kayak Feli ini supaya bisa mengendalikan siswa yang lain. Anak-anak, pelantikan bakal dimulai jam 10 ya. Jam 10? Itu artinya kita semua bisa-bisa bakal boom. Kayaknya lo kebanyakan nonton sinetron deh, Vel. Terserah, kalau kalian gak mau kabur, gue aja yang kabur duluan. Tidak boleh. Feli, mending lo buktiin lo tuh beneran bisa lihat angka sial seseorang gak sih? Iya, jangan-jangan lo mau bohongin kita semua lagi supaya pelantikan gue jadi ratu tuh gak jadi kan? Udah, jangan debat. Feli, kalau kamu bisa buktiin kalau angka sial kamu adalah 10 juga dan bisa menyelamatkan kita semua, kamu bakal dinobatkan menjadi ratu menggantikan Tiara. Hah? Yang bener, kalau gitu angka sial saya adalah... Mulai sekarang bakal ada warna manusia, mah. Iya, nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih, nak. Oke, ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul, tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru, mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh, nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat. Kelihatannya warna manusia gue benar-benar misterius. Kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapet yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga belum dapet loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara, dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya, warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Vel, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Keisha, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama bu guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbuni sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Gak nyangka ternyata gue punya teman yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh,
Tuh kan gak kenapa-napa, kalian sih nuduh aja bisanya. Ya elah Tiara kamu ini gimana sih udah bohongin ibu 2 kali ya? 2 kali? Iya yang pertama dia ngaku-ngaku kalau dia pilih kembaran topi, ternyata bukan. Terus dia bilang kamu, ternyata bukan juga. Untung aja di topinya gue pasangin tali. Tapi emang bener tuh Bu, yang pilih kembaran topi itu adalah Feli. Soalnya tadi saya nguping pembicaraan dia sama Keisha. Hah, udah ibu gak percaya sama kamu lagi ya Tiara? Mulai sekarang kamu bukan anak kesayangan ibu. Ih, kalau kayak gitu gue gak punya alasan lagi buat temenan sama Tiara. Dela, kalau lo ngomong gitu lagi lo gak akan gue kasih uang jajan ya. Iya udah mending kita berlindung sekarang juga karena countdownnya mau habis kan. Gue gak percaya kalau kita bakal meledak. Akhirnya bangun juga dari tidur siang. Loh, kok topi gue berubah? Orang yang pilih kembaran topi udah mulai bergerak tapi tetap aja countdownnya masih gerak. Aduh Bu, mending stop ngarang deh. Saya serius, saya tuh mau ngelindungi semua warga yang ada di kota ini. Gak mau kalian meledak. Iya Bu Guru, baik banget. Dan saya udah pastikan kalau orang yang pilih kembaran topi itu ada di sekolah ini, bahkan di kelas ini. Murid-murid, saya harap kalian semua kumpul di ruang bawah tanah kita. Loh, ibu mau kurung kita? Soalnya ruang bawah tanah sekolah kita cuma bisa dibuka sama 1 orang, yaitu ibu. Ibu akan kurung kalian semua sampai ibu menemukan orang yang pilih kembaran topi itu, karena ibu benar-benar butuh dia. Ibu pasti punya maksud tersembunyi kan? Ibu cuma ngarang countdown itu. Fel, lo nggak boleh kayak gitu sama Bu Guru, nanti bisa-bisa Bu Guru marah besar loh. Nggak apa-apa, ibu anggap Feli awam mengenai hal ini, makanya ibu maafin. Fel, gawat Fel, nyokap lo nggak ada di rumah. Kok bisa? Bukannya dia selalu di rumah ya? Iya, jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama dia. Itu artinya mamanya Feli meledak duluan. Ibu kan udah peringatin dari tadi kalau topi itu ada countdownnya. Bu, dari tadi saya maklumin ibu ya. Tapi kalau ibu ngatain mama saya kayak gitu, saya nggak bisa memaklumin lagi. Fel, sabar dulu Fel, belum ada bukti yang jelas. Ih, apaan sih? Mending topi ini gue lepas aja kan? Delah, cuman orang yang pilih kembaran topi yang bisa lepas topinya. Gimana dong, kita serba salah nih. Lo pasti terpukul banget ya karena kehilangan sahabat lo. Bukan, tapi ternyata kalau bukan kita yang pilih kembaran topi, kita sama sekali nggak berguna. Hah? Kenapa? Lo sih beruntung. Kalau gue sih udah tahu dari awal kalau lo yang pilih kembaran topi dan gue sengaja ngaku-ngaku. Jadi sebenarnya orang yang pilih kembaran topi bakal diapain? Gue saranin lo kabur sekarang juga, soalnya Bu Guru tuh udah mulai curiga sama lo. Apalagi dia bakal kasih 1 miliar ke orang yang berhasil nemuin orang yang pilih kembaran topi. Apa? Jelasin dulu. Pokoknya jangan sampai lo datang ke ruang bawah tanah atau tiadain aja kembaran topi ini. Enggak, entah kenapa feeling gue mengatakan gue punya kekuatan khusus kalau gue pilih kembaran topi. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul ya di sini. Bu Guru dengan berat hati ya saya. Hah? Ternyata bener ya kalau kamu yang pilih kembaran topi dan berusaha ngabisin saya. Nggak akan bisa. Loh, kenapa gagal? Itu kan kekuatan gue dan gue dikasih tahu sama Keisha. Emang bener kamu punya kekuatan khusus, tapi itu sama sekali nggak mempan di saya. Ibu pasti main dukun kan? Siapapun orang yang berhasil merebut topi dari kepalamu maka akan menjadi pemimpin yang selanjutnya. Tapi kamu bakal metong. Hah? Berarti bener kan semua ocehan yang ibu lontarin dari tadi itu semua palsu? Yang penting saya akan merebut topi darimu. Tidak! Berhenti! Silakan masuk Pak Polisi. Hah, Mama? Syukurlah kamu nggak apa-apa. Dari awal kan Mama udah peringatin kamu. Kenapa kamu nggak ngaku? Hah, semua polisinya udah saya musnahin. Kayaknya Bu Guru itu kuat banget. Kita nggak bisa lawan dia. Ya udah, aku serahin tahta aku aja ya. Jangan nak. Bagus, pasrah aja kayak gitu. Ya udah deh. Bu Guru, beliau telah dihukum oleh sistem. Siapapun yang memilih kembaran topi wajib naik tahta. Ini nak, Mama udah bawain, selamat ya karena sekarang kamu adalah ratu. Mahkota.